panjenengan? Biasanya seperti itu kan begini, orang itu ketika mengalami drop mental, Tenang. susah, bukan keadaan yang susah itu kan komunikasinya dengan yang di atas itu kan luar biasa. Sehingga ketika komunikasi itu yang di atas sana menunjukkan kamu wasilah ke sana saja gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore ya, ba'da asar menjelang maghrib. Ini ceritanya ketemu dulur Sinorowedi. Ini dulur dari tepatnya adalah di Dukuh Winong, kecamatan Desa Sampok, kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Dan sebagai salam penyemangat kita, salam S3 serba. Ayo sih Mas. Serbi, Sugiarto. Oke, Mas, sebelum kita banyak nanti membuka tabir, yang memang tujuan saya adalah yang utama agar generasi muda ini melek sejarah, jangan sampai terbelokkan, terkelirukan, apalagi malah babar blas nggak mengerti. Ya, memang tujuan kita Mas ke depan kita akan membukukan sejarah pendiri sing babat alas masing-masing desa di semua kabupaten khususnya di Pati ini. Sebelum ke sana, monggo panjenengan memperkenalkan diri, nami, alamat, dan ternyata YouTuber juga beliau nih. Nggak usah kenalan langsung. Monggo Mas. Asmanipun sinten Kang Mas? Jenengan mawon. Mas Suripan. Mas Ripan nggih. Niku adalah juru kunci strip ya Pak Kaur Kesra Pak Mudin. Kalau sekarang apa Mas? Kasih pelayanan di Desa Sampok, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Mas, saya tergelitik, saya lihat masyarakat, ini kan adalah hari Kamis ya, malam Jumat, masyarakat sangat antusias, sangat sejak tadi kita pertama kali kita datang, dan terutama adalah ada makam yang saya agak tergelitik loh Mas, batu, sepuh dan memang auranya magisnya sangat kentara. Ini makam sinten dan pripun sejarahnya kan, monggo. Terima kasih tadi sudah dikenalkan. Semoga perkenalan ini nanti membawa berkah, perbaikan ke depan. Amin. Begini untuk makam ini cerita dari turun temurun, tutur tinular dari para leluhur hingga ke generasi sekarang. Itu menyebutnya Mbah Togok. Mbah Togok. Berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, stempel nama Togok itu sampai kira-kira 2006. Ketika 2007 kami sowan ke beliau Maulana Habib Lutfi Pekalongan, itu dapat sinyal positif dari sana bahwa beliau ini adalah pendatang dari pesisir. Pesisir beliau itu belum bisa mengatakan pesisir mana, tapi coba kami gerayah-gerayah. Pesisir itu adalah bisa dari arah timur, bisa dari arah barat. Mengacu pada cerita turun-temurun bahwa ketika Banten Serang itu bedah, eranya Sultan Ageng Tirtayasa, itu kan banyak tokoh-tokoh yang berlarian. Salah satunya itu sampai ke sini. Iku rene iku nggawa candu sak blek dinggo urip. Candu Mas. Candu. Sudah sampai di situ ceritanya itu. Nah, ketika kami mencari-cari, proses mencari jati diri beliau ini kan mulai tahun 2007. Mulai tahun 97. 97 itu kami tiap ada orang yang tahu kami parani terus hingga dari satu daerah ke daerah lain. Terakhir tahun 2000 ketika itu ada seorang namanya Mbah Wodo, itu aslinya Gunung Wungkal tapi pernah di Sarang Rembang. Itu orangnya sarkup, tidur di kuburan.
Nah itu ketemu sama kami, terus kami cross check, kami ajak ke sini. Beliau itu mengatakan bahwa Mbah Togog ini namanya itu Soleh. bukan. Oh. Namanya saya lupa. Itu keturunan dari Pajang. Hijrah ke daerah Kragan. Terus ke arah barat hingga sampai ke sini. Dan sini belum ada desa. Waktu itu. Waktu beliau ke sini. Kemudian Mas, sekitar tahun berapa Mas? Nah, kami kan buat apa itu namanya diagram. Sesilah. Ya semacam sejarah desa ini. Tapi belum kami bukukan. Itu desa ini berdirinya kan sejaman dengan Ki Ageng Penjawi ketika ke Pati. Jadi itu abad berapa kan abad 16. Jadi ketika orang tadi keturunan Pajang itu datang ke sini ya mungkin seera Mbah Penjawi itu. Nah, itu abad 16. Dan kajian belum ada Mbah Mutamaken kan? Iya. Tomakem itu 17 Mas. Iya, abad 17. Jadi kan tuaan sini. Nah, itu ceritanya seperti itu. Lah, itu tahun 2000 dapat informasi dari namanya Mbah Wado. Kemudian proses 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ketika Masjid Perempatan ini Baitul Izzah rencana didirikan, kami minta restu doa restu sama Habib Lutfi Pekalongan. Sekalian tanya makam ini. Nah, di sana dapat jawaban tentang makam ini, iku wong soleh, asalnya kok pesisir. Begitu. Akhirnya nama Wong Soleh itu melekat identik dengan Mbah Togog adalah Mbah Soleh. Dari beliau berarti Mas. Dari Habib Lutfi. Itu ya Soleh. Dari sana. Kemudian ini di hall pertama kali itu 2006. Nah, mulai 2006 di hall. 14 tahun yang lalu. Setiap bulan tanggal apa Mas? Setiap tanggal 25 Zulhijjah. 25 Zulhijjah besar teman-teman ya. Tanggal selawe besar. Acaranya apa kira? Acara tahtiman, manake, pengajian, kadang pengajian, kadang enggak, lihat sikon. Tapi kalau manake terus tahtimul Quran, tahlil umum itu pasti. Mas, kembali ke beliau. Kira-kira pada waktu itu beliau beranjak ke sini selain saya yakin ada misi agama pastilah pada era itu. Dewi apa bawa punggawa Mas kira-kira? Biasanya penggede-penggede itu bawa punggawa biasanya. Terkait dengan kami bikin sejarah desa Winong ini. Ini kan bersinggungan. Winong ini dulunya namanya kan Alas Wonolinggo. Alas Wonolinggo. Alas Wonolinggo. Ada literasi yang menyebutkan itu Mas? Literasi namanya Alas peninggalan tidak ada. Itu penelusuran secara ya di luar alam kita lah. Kok ada informasi seperti itu? Literasinya tidak ada. Nah, kemudian pada saat itu datanglah beliau ini, kemudian babat-babat di sini. Di sini kan ada dulu pohon winong gede. Winong ada pohon toh? Ada. Kayak apa Mas? Wite itu seperti pohon sukun. Seperti sukun. Di sini gede. Buahnya bisa dimakan juga itu ya? Tidak enak. Oke, kembali ke laptop. Nah, ya beli babat di sini itu ada perubahan penyebutan itu dari generasi dulu tetap desanya Wonolinggo. Ratusan tahun kemudian setelah beliau tidak ada, kan ganti generasi. Logatnya berubah. Akhirnya jadi Winong hingga sampai sekarang. Itu kemudian antara di situ kan ada namanya Dugo Wonolinggo, Dugo Mondoliko. Di situ dulunya itu ikut ke sini. Jadi satu perdikan zaman dulu. Tapi era Belanda ketika abad 18 Belanda datang ke Sampok bikin loji di situ. Winong ditarik masuk ke Kelurahan Sampok. Dulu sebenarnya berdiri sendiri ya? Berdiri sendiri sama itu Mondoliko. Mondolikonya ditarik ke Tegalarum. Londo itu yang ngecarang. Tatanan sendiri. Sampai sebegitunya. Kira-kira kalau dari segi turun jelas tidak terdeteksi Mas ya? Tidak. Kalau mungkin ada peninggalan lain Mas, selain dari cerita-cerita itu mungkin ada berupa barang atau apa, guci atau itu tidak ada dulunya tidak ada. Hanya cerita-cerita seperti itu turun temurun, tapi cerita pusakanya ada. Jenenge Golok Macan. Itu disimpan oleh keturunan kepala desa sini.
Ada barangnya. Ada. Tiap tanggal 1 sore di Jamasi. Golok sing dienggo ngetok ilat macan. Ceritanya begini. Wong Perdopo itu kan menghina wong Winang cengene jare wong kaya wong wedok kembenan. Nah, Mbah Togok ora trimo. Jadi macan turu ning Gili Srewu niku sebelah situ alas sampai sekarang alas. Macan turu diketok ilate kon ngamuk ning dopo. Wong dopo ora dewani. Nah, karena ada macan ngamuk. Nah, setelah itu mengakui bahwa kehebatan wong Winang kehebatan Mbah Togok. Sampai sekarang wong dopo nek karo wong Winang ya begini. Walaupun ndak begini mutlak ndak lah. Tapi ada tanda kutip lah. Nggih. Dari sejarah seperti itu. Itu ada pusakanya peninggalan di situ. Sampai sekarang ya, Mas? Sampai sekarang. Kelebihannya apa, Mas? Kasantikane kalau ya, nah dari segi apa ya keramatnya ya adalah keramatnya jeneng pusaka. Tapi untuk bicara detailnya kami tidak bisa menceritakan. Nggih. Mas, tadi hall sudah kebanyakan yang rawuh ke sini, Mas, ziarah hormat. Sokon dia, Mas. Banyak sekali, bahkan kemarin itu ada dari Sulawesi ya, ya, bahasa Jawa tidak bisa, ya bahasa Indonesia ala Bugis. Itu ceritanya itu kami tanya jenengan dapat informasi dari mana? Itu apakah dari Google enggak? Karena belum ya Mas. Belum. Itu ya, belum Saya itu tiba-tiba dapat informasi gaib, disuruh ziarah ke tempat Mbah Togok desanya ini. Kemudian saya itu tanya-tanya ke teman-teman yang di Jawa. Akhirnya saya itu ketemu orang Pati, ditunjukkan kalau desa itu masuk wilayah Kecamatan Gunung Unggal. Dicari. Nah, desa itu dicari di Kecamatan Gunung Unggal, terus ketemu orang Winang sini tanya, makamnya Mbah Togok mana, ketemu di sini. Itu orang Sulawesi kemarin. Pernah seperti itu sampai Mas. Mas, kalau seperti itu kita mungkin bergeser sedikit ya. Hal seperti itu caranya piye, Mas? Apakah itu apakah mungkin informasi yang terpendam lama menumpuk dengan Togok itu, atau memang ada dawuh-dawuh itu dari panjenengan? Biasanya seperti itu kan begini, orang itu ketika mengalami drop mental, tenang, susah, bukan keadaan yang susah itu kan komunikasinya dengan yang di atas itu kan luar biasa. Sehingga ketika komunikasi itu yang di atas sana menunjukkan kamu wasilah ke sana saja gitu. Dicarikan yang chemistry-nya ada. Ya, nyambung lah, nyambung. Ya. Dan ternyata memang terwujud. Dan ternyata itu nggak cuma sini, Mas. Saya sudah muter beberapa tempat, banyak yang seperti itu. Banyak sekali yang orang ketemu sana, orang kadang, orang info, tapi nyatanya juga hadir gitu loh. Nggih. Saya pikir itu ya, mungkin Mas, untuk rencana ya, sebagai makam seorang pejuang, saya pikir juga bagian dari walullah ya Mas ya. Ini rencananya piye rek? Ono pasti yang terong ati maksudnya piye? Jelasno apa ya pemirsa juga. Ini begini. Matur nuwun panjenengan sudah berkenan ke sini. Amin. Ya. Dan mungkin jaringan jenengan sudah demikian luas. Jaringan dari bawah tertata rapi hingga ke atas sana sampai ke Jakarta. Dan itu kami mewakili dari pengurus makam sini ya minta bantuannya sebagai wasilah kami agar pembangunan ini nanti bisa terwujud, terlaksana. Terbuka untuk siapapun ya Mas? Terbuka. Monggo teman-teman mungkin dari eksekutif ya, dari pusat, provinsi, kabupaten, legislatif, lah pusat, provinsi, kabupaten yang berkenan monggo. Dari segi swasta pun nggak ada masalah ya. Dan saya pikir ini memang sangat-sangat butuh dan masih banyak yang bisa dikerjakan. Tapi progres ada ya Mas ya, rencana ada, planning ada, perencanaan ada, dan sudah ada berapa yang tersampaikan. Dan Mas, satu lagi yang penting daripada panjenengan mengadakan lawatan ke sini, ini bahwa kebanyakan bagi calon-calon, terutama calon kepala desa itu biasanya itu wasilah ke sini. Walaupun tidak semuanya lah, tapi yang tahu ke sini, yang tahu. Bagi yang nggak tahu ya enggak. Monggo calon-calon lah ini. Ada Pak Juru Kunci. Aman ya Mas? 24 jam kunjungan bebas? Atau bebas ada aturan tertentu? Di sini tidak ada aturan pandemi pada saat gitu ya? Kayak gitu tidak ada. Mau kepepet nginep ngisarwet ya oke. Ya, seperti itu dari situ. Mas, saya pikir untuk perhatian, saya pikir dari desa, dari masyarakat juga sangat antusias ya Mas. Mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat atau apa terkait beliau Mas. Ya, antusiasnya itu bagus. Ketika ada pelaksanaan hall itu juga
rawuh semua, Kompak, terutama dari kepala desa itu juga amin, mensupport. amin, top. Nah, terus juga ada ketika mau rencana yang dibangun juga ada semacam sumbang urunala berupa uang. Katanya ada. Ketika ini mau rencana dibangun itu maksudnya begitu. Kemudian dari penghasilan di sini seperti kapuk, jengkol ini juga masuk ke sini. S3 TV siap, Bro. Kami tunggu. Kami tunggu. Dilaksanakan, kabari, Mas. Asal jangan pil KB. Kalau lupa jadi. Kita nggak seperti itu. Kalau jadi lupa. Sebelumnya, pokoknya ini nanti ya, Nun Sewu dikerjakan oleh beliau. Kita secara pribadi langsung kerja. Itu ya Mas ya. Mungkin panjenengan terkait sekarang saya masuk ke pemerintahan sudah. Dari mana saja Mas unsur yang masuk selain swasta, selain YouTuber, selain yang ke sini Mas? Mungkin ada pernah datang atau bagaimana? Memberikan kontribusi atau ziarah ke sini. Kontribusi, ziarah dan arahnya memang aku prihatin gitu loh. Kalau memberikan kontribusi untuk pembangunan sini hingga kini belum ada. Ya Allah, jong sini rek. Masuk ke ambil S3 TV. Lah ini S3 ini yang sudah memberikan gitu ya Mas ya. Berarti ini memang masih sangat-sangat terbuka tempatnya, luar biasa. Mas, untuk kedepannya mungkin ada planning apa selain dari physically dari cukup ini. Tapi apakah bisa ditanyakan Mas? Karena ada beberapa informasi dari sepuh itu, ada yang mau terbuka, ada yang bisa tertutup, ada yang macam-macam. Rencana itu bentuk fisiknya nanti bangunannya itu seperti musola, ada apa itu mustaqilnya di atas, tapi terbuka, tidak pakai dinding. Oh, ini terbuka juga? Terbuka. Oh, memang daun gitu. Tapi ini tertutup loh? Enggak, ini sementara. Yang tertutup mana? Yang atas ya? Iya, nanti juga diparing atap. Oh. Tapi tidak pakai dinding keliling. Oh gitu, terbuka sampingnya, rencana seperti itu. Ben ora sumuk. Ya, harus betul itu. Dan yang jelas memang makam itu ya makamnya, ya tempat airnya, lah itu Mas macam-macam. Ada. Airnya di depan sana udah ada. Tinggal nyangkau itu tok ya, luar biasa. Dan memang di sini beda lah. Tempatnya sangat sejuk Mas, sangat sejuk dan sebenarnya ada satu energi ketenangan kalau di sini. Jenengan ahli metafisika melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Di sini bukan makan sebenarnya. Di situ di titik situ ya. Itu yang dawuh itu Habib dari Mentok Bangka. Beliau tidak pernah ke sini. Tapi ketika kami ke sana itu beliau dawuh di sebelah utaranya makam itu ada sumber air 3, bening banyuning. Masya Allah. Berinding loh, berinding. Nggih. Karena memang itu mang dawuh. Berinding betulan itu, merotok itu. Nggih. Luar biasa. Mas, sebagai penutup, panjenengan harus memberikan satu informasi, masukan terkait generasi ke depan, terkait para peziarah, terkait juga masyarakat dan siapapun yang pemerhati makam leluhur, mungkin ada pesan-pesan khusus Mas terkait jangan lupa cara macam-macam lah mungkin. Oh itu, akhirnya tadi kan tutur-tutur. Ya terakhir habis itu, manfaatnya itu. Begini karena bagaimanapun sesuai permintaan beliau tadi, kami berpegang teguh pada satu kaidah bahwa anane wong saiki itu mesti ana wong biyen. Ya pasti. Nah, itu pasti. Bung Karno pesan jas merah jangan melupakan sejarah. Lalu kemudian Imam Syafi'i juga dawuh sebaik-baik generasi adalah generasi yang mengetahui iso birrul walidain mikul duun mendem jero kepada leluhurnya. Oleh karena itu kami berpesan kepada siapapun, kepada generasi muda, jangan sampai melupakan situs-situs sejarah yang ada di desa panjenengan. Kami yakin ada, kami yakin. Cuma terkadang itu sudah ada yang terbuka, terkadang masih belum terbuka. Ketika sudah terbuka ya monggo diuri-uri agar apa itu namanya ora kepaten obor. Sehingga nanti ora kaya dawe wong Jawa iku kualat kaya jambu mete, wong sing ora roh lor kidul kaya endong ora roh lor ora roh kidul. Makanya kami berharap kepada panjenengan semua dimanapun berada, ya monggo kita uri-uri sejarah yang ada di sekeliling kita. Lebih-lebih situs sejarah, makam keramat atau apapun lah yang ada di desa panjenengan, tolong itu kalau bisa didaftarkan ke dinas kebudayaan supaya nanti tercatat
Begitu ya. Dan mungkin tadi Mas, penting loh itu. Tadi kan ada pesan waktu jenengan sowan ke Habib bahwa padi ada berapa dan lain sebagainya. Itu penting loh. Sangat penting tuh. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Kami mempunyai data dawuhnya beliau Habib Lutfi Pekalongan bahwa pati itu minimal ada 180. 180 minimal ya. Itu terdiri dari makbaroh, makamnya orang sholah atau wali, terus makam atau makam itu peteliasan, jejak-jejak orang sholah. Yang ketiga situs mengandung sejarah. Itu tidak kurang dari 180 untuk sewilayah Kabupaten Pati. Dan memang luar biasa. Beliau adalah pemerhati ya untuk makam leluhur. Wes ngosek cah Pati sak pojok tak takoki mana-mana wes kewates Mas. Sudah kemana-mana sudah. Aku malah meri kalah dhisik rek. Kalah sepuh. Gitu nggih. Mas, saya pikir itu ada lagi Mas yang perlu disampaikan ke beliau yang di rumah, kepada pemirsa SDK TV dan siapapun para pemerhati leluhur, Mas. Ya, ada tambah sedikit lagi. Jenengan harus yakin bahwa ini benar karena dawuh wong saleh itu 99% betul. Amin. Karena dawuh orang soleh itu kan representatif daripada al ulama warasatul anbiya. Itu begini Habib Lutfi dawuh itu bahwa setiap desa dimanapun asal iki di Pulau Jawa, itu pasti ada makamnya tanda kutip wali atau orang soleh. Pasti itu. Cuma terkadang sudah ada yang terbuka, terkadang belum. Kenapa beliau dawuh seperti itu? Karena wong soleh iku sing bongkok balake tiap desa. Tanpa wong soleh agama ndak bisa berkembang. Sing bongkok balak loh. Makanya sampean urip nek desa ngendi kok bengi-bengi iso turu angkler gak ana bencana, ora ana cecek tiba-tibani rai iku karena wis ditanggulangi karo wong saleh. Wis ditirakati, wis diprihatinake gitu Mas. Kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi catatan kita ya teman-teman ya. Semoga kita juga bisa melihat apalagi ada penyampaian seperti itu, jenengan berarti bisa berkonsultasi Mas paling tidak kepada para ahlinya terutama ke Habib Lutfi terkait desa panjenengan masing-masing. Saya pikir itu ya teman-teman, matur nuwun Mas atas kesediaan panjenengan. Saya dan rombongan sekali lagi mohon maaf karena mengganggu acara panjenengan, tapi apapun itu memang semoga ini tetap berhikmah ke depannya mangaten untuk sambudayanipun. Amin. Salam hormat dari kami, salam S3 sedulur Sugiharto selawase. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.